Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Juniarti Adam dengan NIM 442422011. Prodi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekstraksi tembaga sebagai syarat ujian akhir semester Kimia Anorganik 2. Sebelum kita ke tahapan proses ekstraksi tembaga, saya di sini mengambil judul jurnal pencucian tembaga dari Cooper-Schiffer oleh asam glutamat dan heterotrophic bakteri. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi tembaga. Ekstraksi tembaga adalah proses pemisahan tembaga dari biji atau material lainnya yang mengandung tembaga. Proses ini melibatkan pengolahan biji tembaga dengan menggunakan teknologi dan metode tertentu untuk memisahkan tembaga dari mineral lainnya dan menghasilkan tembaga murni yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Proses ekstraksi tembaga dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk proses hidrometalurgi, pirometalurgi, dan elektrometalurgi. Selanjutnya kita masuk ke preparasi bahan baku. Preparasi bahan baku yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Biji tembaga Cooper-Schiffer yang digunakan dalam jurnal ini diperoleh dari tambang Polkowice di Polandia. Tambang ini merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di Eropa. Biji tembaga yang diperoleh dari tambang ini memiliki kadar tembaga yang tinggi, yaitu 3,8%. Mineralogi biji yang kompleks dan mineralogi yang kaya akan karbonat. Yang kedua itu adalah pemotongan dan penggilingan. Biji tembaga yang telah dikumpulkan kemudian dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan gergaji. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penggilingan. Setelah itu, biji tembaga dihaluskan dengan menggunakan penggiling untuk mendapatkan ukuran partikel yang sama. Ukuran partikel yang seragam penting untuk memastikan bahwa semua baku dapat bereaksi secara merata selama proses leaching. Oke, yang berikut adalah pemurnian. Biji tembaga yang telah dihaluskan kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak diinginkan. Pemurnian dilakukan dengan menggunakan metode flotasi. Flotasi adalah metode pemisahan mineral berdasarkan perbedaan densitas dan kepolaran. Dalam metode ini, biji tembaga dicampur dengan larutan flotasi yang mengandung agen pembasah dan agen pemplokulan. Agen pembasah itu berfungsi untuk membasahi permukaan biji tembaga, sedangkan agen pemplokulan dia berfungsi untuk membentuk gumpalan-gumpalan biji tembaga. Gumpalan-gumpalan biji tembaga yang terbentuk kemudian dipisahkan dari larutan flotasi dengan menggunakan gelembung udara. Yang berikut pemanasan. Biji tembaga yang telah dimurnikan kemudian dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam untuk mendehidrasi biji tembaga dan melarutkan karbonat. Pemanasan ini dilakukan untuk menghilangkan air yang terkandung dalam biji tembaga dan untuk melarutkan karbonat yang terdapat dalam tembaga tersebut. Pengeringan. Yang berikut pengeringan. Biji tembaga yang telah dipanaskan kemudian dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 10%. Pengeringan ini dilakukan untuk menghilangkan air yang masih tersisa dalam biji tembaga. Oke, kita masuk ke sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam jurnal ini adalah sampel biji Cooper-Schiffer yang diperoleh dari tambang Polkowice di Lubin, Polandia. Biji Cooper-Schiffer memiliki kandungan tembaga sebesar 3,8% beratnya. Berikut masuk ke proses ekstraksi sampai mendapatkan hasil. Oke, yang pertama, tahap pertama itu ada persiapan sampel. Persiapan sampel, proses penghaluskan sampel bertujuan untuk memperbesar luas permukaan sampel.
sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat. Proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu proses ekstraksi. Oke, baik. Yang kedua, tahap kedua, penambahan asam glutamat. Asam glutamat merupakan asam amino yang dapat mengikat ion tembaga dengan kuat. Ikatan antara ion tembaga dan asam glutamat membentuk kompleks Cu-glu-32. Kompleks ini lebih stabil daripada ion tembaga bebas, sehingga dapat meningkatkan kelarutan ion tembaga dalam air. Baik, tahap 3 ada inokulasi bakteri. Heterotroph bakteri merupakan bakteri yang dapat menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi. Bakteri heterotroph dapat mendegradasi asam glutamat menjadi CO2, NH3, dan ion tembaga. Oke, berikutnya tahap keempat, pemisahan ion tembaga dapat dipisahkan dari campuran dengan cara pengendapan. Pengendapan itu merupakan proses pembentukan endapan dari suatu larutan ion tembaga. Tembaga dapat diendapkan dengan menggunakan larutan pengendap seperti NaOH, NH4OH, atau Na2S. Berikut tahap 5, pengeringan dan penggilingan. Paduan tembaga yang terbentuk kemudian dikeringkan dan digiling menjadi ukuran partikel yang diinginkan. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan air dari paduan tembaga, sedangkan penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel paduan tembaga sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.